Halo Sobat Joglo Sepur, selamat datang di pojok episode 4. Perkenalkan, aku Aulna Mirna Arianti dari Farmasi 2025 Universitas Muhammadiyah Surakarta yang akan menemani teman-teman semua sebagai host pada episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan mahasiswa farmasi, yaitu tentang Deep Dive ISMA Farsi. Mulai dari pengenalan organisasi, sistem kepengurusan, hingga bagaimana peran ISMA Farsi dalam pengembangan mahasiswa farmasi di Indonesia. Dan tentunya kita tidak sendiri karena sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sambut Kak Zidan Syukrono. Halo Kak Zidan. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah. Tapi nama kamu siapa, sorry? Luna. Luna. Iya. Oke. Luna gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Kak sudah bersedia hadir di podcast Joglo Sepur hari ini. Terima kasih juga ya buat rekan-rekan BEM dan juga Isma Joglo Sepur sudah mengundang saya untuk berbincang dengan rekan-rekan Joglo Sepur pada hari ini. Oke, for your information untuk teman-teman semua, Kak Zidan ini menjabat sebagai staf sekretaris jenderal kajian strategi ISMA Farsi periode 2024 sampai 2026. Nah, baik Kak Zidan, sebelum kita mulai nih, aku ingin memastikan dulu, Kak Zidan udah siap belum untuk berbagi cerita dan insight bersama Sobat Joglo Sepur? Sharing gitu ya? Iya. Siap banget. Oke. Wah, siap banget nih. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke pembahasan yang pertama ya Kak. Oke, let's go. Nah, buat pembahasan yang pertama nih, kita bahas yang ringan-ringan dulu nih. Kan mungkin masih banyak nih teman-teman yang belum tahu tentang organisasi ini. Mungkin boleh dijelaskan Kak, sebenarnya apa sih ISMA Farsi itu? Mungkin bisa dari mulai pengertiannya, tujuan organisasi, hingga visi dan misi yang diusung dalam menjalankan perannya sebagai organisasi mahasiswa farmasi di Indonesia. Oke. Menarik ya, ini pembahasan sangat menarik gitu. ISMA Farsi itu singkatnya teman-teman, ISMA Farsi itu organisasi yang menaungi seluruh mahasiswa farmasi di Indonesia, yang mana itu lewat LEM gitu ya, Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Salah satunya hosten di sini adalah BEM Fakultas Farmasi UMS gitu. Jadi ISMA Farsi singkatannya adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia, yang pada saat ini berjumlah secara LEM itu 123 LEM kalau nggak salah gitu. Ya 120-an LEM yang menjadi anggota ISMA Farsi. ISMA Farsi ini tujuannya kalau secara konstitusional, jadi memang ada secara konstitusional dan juga secara langsung lewat program-program ISMA Farsi lewat GBHO itu kalau di tujuan ada di anggaran dasar di bab 4 pasal 8 tuh. Kalau teman-teman udah ikut LK1, LK2, LK3-nya pasti teman-teman tahu banget tuh apa tujuan ISMA Farsi gitu di bab 4 pasal 8. Kalau bunyinya itu adalah mewujudkan lembaga eksekutif mahasiswa secara khususnya dan mahasiswa farmasi pada umumnya yang bertanggung jawab, sadar serta mampu dalam menjunjung tinggi norma dan etika profesi farmasi gitu. Kalau misinya apa Kak gitu ya? Misinya itu ada di pasal 9 ya, di bawahnya tuh panjang banget. Salah satu hal yang paling penting di nomor 1 yaitu menjalin kerjasama, kemudian wadah untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa farmasi seperti itu. Kemudian juga mengkaji isu-isu, menyelesaikan permasalahan dunia kefarmasian, dunia kesehatan, dan banyak yang lainnya gitu. Jadi teman-teman bisa buka konstitusi di bab 4 anggaran dasar pasal 8 dan pasal 9, serta ada di bagian GBHO di ayat 1-nya. Di bagian paling pertama itu ada visi dan misi ISMA Farsi gitu. Menarik Itu banget nih guys penjelasan tentang ISMA Farsi. Itu untuk konstitusional ya. Mungkin kalau secara kita mahasiswa benefitnya apa sih gitu ya. Mungkin kalau yang tadi kalau kita lihat di bunyi tujuannya nih, mewujudkan lembaga eksekutif mahasiswa khususnya gitu ya, mahasiswa farmasi pada umumnya itu ada filosofinya gitu, ada artinya di sana. Karena yang menjadi anggota ISMA Farsi adalah lem-lem itu. Jadi ISMA Farsi itu berbentuk konfederasi. Konfederasi itu artinya gabungan dari organisasi-organisasi gitu. Makanya kayak BEM Farmasi UMS, mungkin Hima Farma dari LEM mana gitu, misalkan dari UGM, dari UI, di Joglo tuh ada Undip misalnya, ada juga UMY dan seterusnya gitu ya. Itu tergabung dalam ISMA Farsi. Yang ngurus itu rekan-rekan yang ada di LEM tersebut. Dan lewat program-program kerjanya, misalkan ada isu-isu kefarmasian kayak kemarin Ukomnas tuh rekan-rekan apoteker gitu ya, Ukomnya terlambat, Ukom nasionalnya. Itu teman-teman ISMA Farsi mengawal. Nah itu pada umumnya. Jadi mahasiswa farmasi mendapatkan beneficial secara nggak langsung gitu. Oke Kak, menarik banget sih ini. Menarik banget ISMA Farsi. Betul. Nah, kalau kita melihat organisasi sebesar ISMA Farsi nih ya Kak, yang menaungi seluruh mahasiswa farmasi di Indonesia nih,
pastinya kan ada struktur organisasinya yang berjalan dengan baik nih. Betul. Nah, bisa dijelaskan Kak mungkin kayak bagaimana sih sistem organisasi dan struktur kepengurusan ISMA Farsi ini? Oke. Gimana lanjutin dulu? Jadi misal mulai dari kepengurusannya, terus pembagian kementerian atau departemennya, serta mekanisme kerja organisasi ISMA Farsi ini. Oke, menarik. Jadi ISMA Farsi itu komprehensif banget ya. Jadi ISMA Farsi itu kan suatu senat ya, suatu senat organisasi mahasiswa farmasi, kesehatan gitu. Yang lain juga ada kayak di kedokteran gigi, perawat, dan itu semuanya ada juga yang kayak ISMA Farsi gitu. Tapi ISMA Farsi itu fun fact-nya menjadi suatu organisasi yang paling tua gitu. Karena berdiri 1955, 22 Desember 1955 gitu. Dan dari dulu memang strukturnya itu dari ISMA Farsi itu kan ada di tahun 1980 ya aku lupa 1980 itu tuh 80-an itu namanya menjadi ISMA Farsi yang mana periodisasinya itu 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun reor yang di dalamnya itu ada sekjen sebagai pimpinan eksekutif tertinggi. Kalau di Indonesia presidennya gitu, presiden negara gitu ya, yang diawasi oleh legislatifnya. Kalau di Indonesia DPR, di ISMA Farsi adalah badan pengawas. Kemudian turun ke wilayah, ISMA Farsi punya 8 wilayah secara pembagian, dan itu yang paling besar daripada organisasi kesehatan yang lain. Ada mulai dari Sumatera 1, Sumatera 2, kemudian ada Priangan, Jabodelata, Joglo Sepur, Batara Jatim, kemudian ada Kalimantan, dan juga ada Indonesia Timur. Ada 8 wilayah, yang masing-masing wilayah itu kalau kita sebut supaya gampang ya paham, itu provinsi. Provinsi yang dipimpin oleh gubernur gitu. Gubernurnya adalah koordinator wilayah. Jadi setiap wilayah itu ada koordinator wilayahnya, ada gubernurnya gitu. Nah, kalau di nasional lagi kita balik ke nasional itu ada menteri-menterinya. Yang mana tadi saya disebut sebagai staf sekjen gitu ya. Jadi menteri dalam ISMA Farsi disebut jabatannya sebagai staf sekretaris jenderal. Sekjen itu adalah pimpinan tertinggi eksekutif, di bawahnya ada menteri-menteri gitu. Dan di bawah Korwil ada staf Korwil biasanya. Itu perubahan sih sebenarnya baru terrealisasi di periode ISMA Farsi bergelora, periode kemarin 2022-2024. Sebelumnya staf ahli namanya. Staf ahli nasional dan staf ahli wilayah gitu. Cuman pada saat itu memang ada yang menyebutkan kayak kenapa kita nggak pakai staf sekjen dan staf korwil aja biar nggak 3 kata gitu ya, mengefisienkan gitu. Kayak staf ahli nasional, staf ahli wilayah. Kenapa nggak langsung aja staf sekjen dan staf korwil gitu. Padahal sekarang tertanami hal yang baru yaitu staf sekretaris jenderal dan staf koordinator wilayah. Kemudian di struktural itu kalau di nasional yang lebih komprehensif, idealnya ada sekretaris jenderal, cuman nanti kayak ada ide yang sedang dirancang sekarang, yaitu sekjen kayaknya butuh wakil deh gitu. Jadi sekarang lagi dirancang tuh, semoga terrealisasi gitu ya. Ada wakil, entah menggunakan sistem wakil presiden yang cuma satu, atau menggunakan sistem menteri koordinator, yang mana setiap staf sekjen, anggaplah per 4 staf sekjen ada menko-nya gitu. Ada wakil sekjen bagian apa, bidang internal, bidang eksternal, dan bidang sosial politik misalnya. Itu ada beberapa ide. Dan kalau staf sekjen ya menteri-menterinya ada internal, eksternal. Eksternal tuh mau dipecah juga jadi international relation serta national relation. Karena internasional itu kayak gimana ya? Kalau eksternal di ISMA Farsi itu, kalau di nasional tuh berat banget kerjanya. Karena dia yang harus ngurusin nasional, skala nasional gitu. Dia ke stakeholder, dia nyariin kerjasama dan kawan-kawan. Tapi ada yang namanya IPSF juga. Mungkin kemarin dibahas ya di pojok juga kemarin IPSF. Nah itu juga diurus sama eksternal. So that's kayak so hard gitu loh. Jadi mau dipecah pada nasional dan international relation. Kemudian ada pengabdian masyarakat, ada pengembangan potensi mahasiswa, professional development. Itu kalau teman-teman tahu kaderisasi gitu. Nah itu professional development. Saya sendiri kajian strategis, ada advokasi, ada IT, kemudian ada keuangan, binus, bisnis dan usaha. Apalagi banyak. Jadi total 12 harusnya eksekutif itu secara pengurus intinya, dan di bawahnya ada tim staff sekjen sebagai tim-timnya gitu. Menarik sih. Dari strukturnya aja udah kelihatan ya kalau ISMA Farsi itu cakupannya tuh sangat luas. Sangat luas, betul. Nah, lanjut ya Kak. Ini kira-kira nih apa sih peran dan manfaat ISMA Farsi bagi mahasiswa farmasi di Indonesia? Baik dalam pengembangan akademik, terus kepemimpinan, maupun memperluas jaringan antar mahasiswa farmasi. Oke. Ini biar kita pembahasan yang menarik aja ya. Jadi perannya itu sebenarnya luas banget ya. ISMA Farsi itu kayak tadi berperan paling utama adalah di misi nomor pertama tadi,
menjalin kerjasama gitu antar mahasiswa farmasi. Kalau teman-teman pernah dengar lagu Isma Farsi ya, beranjak dari beragam universitas gitu. Jadi kayak ya itu perannya kita dari seberagam universitas bersatu gitu untuk menggapai kesepakatan bersama. Kita mau Isma Farsi itu menjadi pemersatu mahasiswa farmasi gitu loh. Ketika ada masalah kita punya forumnya. Bukan cuman itu, Isma Farsi punya program-program kerja yang memfasilitasi mahasiswa. Misalnya teman-teman tertarik abroad ke luar negeri misalnya. Ada program SEP dari IPSF yang difasilitasi oleh Isma Farsi, Student Exchange Program. Ada juga teman-teman diberikan kesempatan untuk ikut lomba-lomba kayak gitu. Kayak PIMVI misalnya, itu punya Isma Farsi kan setiap 2 tahun sekali. Kemudian misalkan dari UMS punya lomba tuh, ada Gemfar gitu ya, ada Gemfar yang dalamnya ada lomba gitu, itu kan pasti collab dengan Isma Farsi juga, maksudnya collab dengan media partner gitu, media partner untuk menyebarluaskan informasi ke mahasiswa farmasi, karena yang menjadi target utama adalah mahasiswa farmasi gitu kan. Kemudian banyak program-program yang lain seperti Tridharma Perguruan Tinggi juga yang tentunya ada pengabdian masyarakat ya. Pengabdian masyarakat juga pasti Isma Farsi ketika ada bencana-bencana, Isma Farsi berusaha untuk mengumpulkan donasi gitu, donasi yang kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita banyak yang masih dirancang Isma Farsi sekarang, dan Isma Farsi sekarang jujur aja masih kami merancang roadmap namanya. Jadi sustainable roadmap Isma Farsi sampai 2030 nanti. Itu kebetulan saya dan rekan saya di Isma Farsi Nasional merancang itu. Dia staff sekjen eksternal ya. Kami merancang ini untuk itu atas concern kami bahwasanya Isma Farsi harus bertransformasi gitu. Jadi kami ingin menjamin bahwa pergerakan Isma Farsi setiap tahunnya selalu sustain. Bukan yang putus, ganti kepemimpinan, berganti lagi, kemudian berganti lagi. Untuk apa tadi? Peran dan kebermanfaatannya itu dapat ditingkatkan gitu. Makanya kami mau menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan stakeholder, dengan alumni itu sedang kami perkuat seperti itu. So dengan roadmap itu harapannya Isma Farsi dapat lebih terbang tinggi lagi. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu bagaimana perannya, manfaatnya kepada mahasiswa gitu ya, untuk akademik dan kawan-kawannya gitu. Jadi gini teman-teman, banyak mahasiswa ini menarik nih kalau kita bahas di luar Isma Farsi pun. Kalau kita bahas konsepnya organisasi kayak gimana ya, kayak mahasiswa sekarang tuh banyak banget yang pada akhirnya ngapain sih berorganisasi gitu ya. Banyak kan yang ngomong kayak gitu, ngapain sih kita berorganisasi, kayak mending kita ngejar akademik aja gitu. Ini yang dari saya pribadi ya, gitu. Saya berpikir bahwasanya sekarang itu orang yang kuliah banyak banget loh gitu, dan lapangan pekerjaan terbatas loh gitu. Kemudian ketika saya anggaplah hanya mengejar akademik gitu ya, IPK penting teman-teman, jangan menyepelekan IPK ya kan itu. IPK penting. Terus kayak ketika teman-teman anggaplah hanya gitu ya, hanya berpacu pada satu poin yaitu IPK, teman-teman lulus dengan gelar cum laude, tapi pada akhirnya teman-teman nggak bisa ngomong dengan lancar, teman-teman nggak punya networking yang bagus gitu, dan soft skill pendukung hard skill teman-teman. Anggap kamu deh misalnya jadi yang punya perusahaan gitu ya, kamu yang punya perusahaan gitu, saya daftar kamu nih, saya dengan IPK saya 3,7 gitu, saya disuruh menjelaskan saya nggak bisa, dan saya nggak punya networking, saya ya basic biasa aja, saya lulusan kampus kelas menengah. Yang daftar di perusahaan kamu ada lulusan UI, lulusan UGM, lulusan ITB, lulusan luar negeri, kampus yang sama dengan kita di UMS gitu ya. Kemudian kira-kira kamu bakal tertarik ya dengan saya? Enggak. Nah itu dia. Nah Isma Farsi, kita kembali ke Isma Farsi, itu yang saya rasakan beneficialnya. Mungkin sebelum ke Isma saya ke BEM Farmasi UMS, kayak di UMS juga teman-teman. Saya merasakan gitu ya, berdinamika di organisasi. Saya melihat bagaimana organisasi itu membentuk diri saya. Yang dulu saya nggak bisa ngomong. Saya dulu ngomong aja geter di depan kelas gitu loh, dan sekarang ya alhamdulillah saya bisa pede, ya udah ngomong mau Pak Prabowo di depan saya misalnya, saya ya udah it's okay, nggak masalah. Dan itu di organisasi didapatkannya critical thinking, literasi, kemudian bagaimana cara melihat dunia yang sangat kacau ini gitu ya, sangat chaos ini gitu. Itu dari organisasi itu. Sebenarnya banyak tempat untuk berkembang, cuman salah satu tempat untuk berkembang adalah lewat organisasi. Kalau bagi mahasiswa farmasi ada yang namanya Isma Farsi gitu. Jadi banyak banget dapat, kayak kemarin saya ke Makassar gitu di PTIAI gitu ya, itu full akomodasi dari IAI juga.
kemudian dapat teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi saya mau ke Lombok, tinggal calling teman saya di Lombok nih, ayo kita main jemput dong gitu kan, bisa. Mau ke Makassar, ke Mantan temennya juga, pokoknya di Indonesia tuh banyak temennya gitu. Dan dari banyak teman itu, ketika saya mau berdiskusi, saya ada ide nih, cuman mungkin di kampus saya belum mengajarkan hal tersebut. Saya biasa studi banding gitu dengan orang-orang kenalan saya. Studi banding nggak harus lewat organisasi gitu ya, lewat kenalan saya juga bisa. Dan benefitnya satu lagi, saya pernah buat buku Antimicrobial Resistance, The Silent Pandemic, itu berkolaborasi dengan rekan-rekan UI, ITB, sama UNER gitu. Dan ya itu beneficialnya, kita punya relasi yang jauh lebih luas, walaupun mungkin kita kuliah bukan di kampus top 5, tapi kita dapat insight dan bahkan relasi serta networking dari kampus-kampus yang gede untuk membawa habits yang baik dari sana ke kampusnya kita gitu. Panjang ya? Banyak banget benefitsnya tuh, pengembangan diri tuh penting banget ya Kak. Betul. Nah, selain buat pengembangan diri nih Kak, di organisasi nasional itu kan biasanya banyak relasi dan kerjasama dari berbagai pihak gitu kan. Nah, gimana sih peran networking dalam ISMA Fars itu? Apakah ada kolaborasi dari organisasi lain, institusi pendidikan, atau pihak lain di bidang kesehatan dan kefarmasian sendiri? Oke, kolaborasi ya? Iya. Pasti ada. Karena ISMA Farsi Nasional itu menjadi suatu pionir ya, baik untuk melihat bagaimana mahasiswa farmasi gitu, biasanya representasi dari mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia. Jadi gini, ketika kita di nasional gitu ya, ini yang handle dari eksternal nanti. Dan saya juga kadang-kadang juga ikut untuk membantu, atau bahkan kalau bagian saya, ke bagian saya dulu deh di bagian isu gitu ya. Kalau teman-teman ingat yang waktu polisi nabrak Gojek ya, ojek online gitu ya, itu kan menjadi sangat ricuh, chaos se-Indonesia. Kebetulan posisi saya sedang di Makassar pada saat itu, dan di depan hotel saya itu orang-orang demo tuh. Dan soalnya hotel depan kampus UNM namanya, Negeri Makassar. Nah, pada saat itu di bidang kastrat, kalau misal farmasi bergerak sendiri, kedokteran bergerak sendiri gitu ya, terus kedokteran gigi bergerak sendiri, perawat gizi dan semuanya bergerak sendiri, kayaknya kita semua mahasiswa kesehatan punya keluhan yang sama deh gitu. Iya kan? Iya. Apatisme. Iya. Kita kalau mau turun aksi misalnya ya, atau mau membuat propaganda eskalasi isu, itu kayak susah banget gitu. Nah, itu perannya kolaborasi. Ada yang namanya AOMKI, itu sempat mati dan sekarang di periode ini mau kami hidupkan lagi. AOMKI itu Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia. Isinya ya sejenis ISMA Farsi, tapi di bagian kesehatan yang lain juga gitu, semuanya bergabung untuk aliansi itu. Kami buat postingan, lihat aja di IG ISMA Farsi, di IG SMKI gitu, ada tuh postingan gabungan, itu pada akhirnya rame banget gitu. Dan dulu sempat terjadi juga kayak waktu undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Jadi dulu itu waktu masih RUU namanya, RUU Omnibus Law Kesehatan, yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan gitu. Itu juga dulu mahasiswa kesehatan beserta profesi nakes-nakes turun ke jalan buat aksi. Dan itu bergabung dengan seluruh nakes dan seluruh mahasiswa kesehatan yang lain gitu, sehingga kita punya power yang banyak. Karena kalau kita sendiri waktu sebelum RUU Omnibus Law, itu ada namanya RUU Kefarmasian. Waktu RUU Kefarmasian itu memang ke farmasi doang yang turun ya, dikit banget tuh yang turun, nggak banyak gitu. Jadi itu mungkin struggle-nya dari seluruh nakes gitu ya. Kemudian untuk kolaborasi kalau teman-teman mantengin IG ISMA Farsi gitu ya, itu ada kemarin kami buat lomba untuk merayakan Antimicrobial Resistance di bulan November kemarin. Itu collab sama BPOM yang lomba videografi, hadiahnya apa 17 juta kan kalau nggak salah. Terus juga di puncaknya yang juara kan ada 7 tema, yang juara 7 orang tadi. 7 tema itu masing-masing 7 juara, dan itu kalau misal menang di perlombaan ini bakal diundang ke Jakarta buat ikut acaranya di BPOM gitu. Jadi ada namanya AM juga, AM Run gitu, AMR Run di Jakarta lari gitu. Terus kemudian juga kemarin ISMA Farsi sempat dapat rekor muri. Jadi pengabdian screening kesehatan terbanyak terhadap ojek online itu bekerja sama dengan Neprolit. ISMA Farsi dapat rekor muri kemarin. Terus juga yang tadi buku-buku itu, buku Silent Pandemic itu juga berkolaborasi dengan kampus-kampus tadi ya, dengan BEM Farmasi UI, BEM Farmasi UNER, kemudian dari mahasiswa ITB, dan juga narasumber di sana yang membantu kami juga dalam menyampaikan isu-isu ini adalah dari Kemenkes, kemudian dari Kementan Pertanian, kemudian juga dari BPOM, dari guru besar dari UI sendiri. Satunya dari mana ya? 5 kalau nggak salah.
Cuman intinya itulah, jadi orang-orang yang memang terlibat langsung di dalam AMR Indonesia gitu, bagaimana caranya mengatasi antimicrobial resistance di Indonesia. Dan masih banyak yang lain kok, banyak banget yang lain. Di Joglo Sepur pun harusnya juga banyak ya, di Joglo collab-collab dengan BPOM, collab dengan PDIAI gitu. Itu pasti banyak juga event-event yang collab gitu. Jadi di Joglo Sepur, di nasional maupun di wilayah yang lain gitu ya. ISMA Farsi membawa kesempatan yang sangat besar buat teman-teman mendapatkan networking, berkolaborasi, menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Karena tadi misalkan pertanyaan sebelum ini mengenai manfaat bagi mahasiswa gitu ya. Ketika teman-teman di ISMA Farsi gitu ya, teman-teman di nasional atau di wilayah, tapi teman-teman kayak sekedar ya udah enggak melakukan something different gitu, hanya melanjutkan kemudian ya udah program aja ya. Pada akhirnya organisasi akan bener kalau kata orang-orang influencer yang ngomong organisasi nggak ada manfaatnya. Kecuali teman-teman berorganisasi itu bener-bener teman-teman memiliki ISMA Farsi. Aku sayang nih, aku cinta dengan ISMA Farsi, aku mau ISMA Farsi ini maju. So ide dalam otak teman-teman tuh bakal keluar untuk proker yang bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa adalah ini. Ketika proker ini ku eksekusi, ini akan menjadi poin plus bagi ISMA Farsi sebagai organisasi yang eksis gitu. Nah itu jadi kayak beneficial, kayak entah networking, pengembangan diri di soft skill dan kawan-kawan itu bakal teman-teman dapatkan tergantung bagaimana kita dalam berorganisasi, khususnya di ISMA Farsi gitu. Jadi kayak networkingnya ini udah nggak usah diragukan lagi ya Kak, dari ISMA Farsi ini udah. Iya, kalau teman-teman masuk sini teman-teman bisa memanfaatkan tuh oke banget tuh, aktif aja. Nah, kalau dalam menjalankan organisasi ini kan pastinya nggak selalu berjalan dengan mulus gitu Betul. kan Kak. Nah, apa aja sih biasanya tantangan tuh yang dihadapi dalam menjalankan organisasi sebesar ISMA Farsi? Dan gimana caranya organisasi ini tuh tetap menjaga eksistensi dan juga keberlanjutannya? Wes, dalam ya dia. Oke, jadi untuk ISMA Farsi nih, organisasi sebesar ISMA Farsi gitu ya. Tantangannya banyak banget sih, apalagi di nasional gitu ya. ISMA Farsi itu sebenarnya memang ada sebuah ide yang kontroversial yang saya bawakan, yang ini menjadi pro cons gitu. Itu tentang periodisasi. Saya berpikir bahwasanya periodisasi 2 tahun itu bakal menghambat ketertarikan mahasiswa dalam berisma farsi. Terbukti dari beberapa periode terakhir, ISMA Farsi selalu defisit kader, berkurang terjun bebas gitu. Kita anggap di LK3 ya, di IPLF, Indonesian Pharmaceutical Industry Forum. Itu dari tahun ISMA Farsi 2020-2022 itu IPLF tuh 60-an orang. Kemudian di ISMA Farsi 2022-2024 itu IPLF di angka 27 kalau nggak salah, 20-an pokoknya. Sekarang di tahun 2024-2026 IPLF total 16 orang. Selalu menurun. Karena ketika saya pernah survei ya ke beberapa orang gitu yang mungkin angkatan 23 yang misalkan mau melanjutkan ke periode selanjutnya, apa hambatannya, kenapa gitu. Karena memang periodisasi terlalu panjang pada akhirnya dan juga pengangkatan kelulusan gitu. Jadi ketika kita berisma farsi kayak udah 2 tahun mulai, anggap teman-teman angkatan 24 gitu ya misalnya. Teman-teman berisma farsi bakal mulai di semester 5 dan selesai di semester 8. Teman-teman nggak boleh 3,5 tahun. Kalau teman-teman lulus kuliah, teman-teman bakal dipecat gitu. Nah, sebenarnya memang filosofinya emang benar karena gini. Karena ikatan senat mahasiswa farmasi seluruh Indonesia gitu ya. Maka ya kamu harus, ketika kamu di sini kamu harus membawa nama mahasiswa farmasi dong gitu. Ketika kamu bukan S1 berarti kamu bukan mahasiswa farmasi gitu. Sebenarnya benar juga, cuman pada akhirnya ketika kita melihat ke hal yang berbeda dengan berkurangnya kader yang entah kompetensi, kualitas maupun kuantitas gitu. Mungkin harus ada sedikit modifikasi di sini. Kita harus memodifikasi, kita nggak bisa terus-menerus menggunakan sistem yang sama ketika dievaluasi itu salah gitu. Itu kontroversi kemarin sempat saya bawakan di Pramunas karena ada pro cons pastinya dan bakal terus dibahas dan ya di Munas bakal fiksasi. Teman-teman pantengin aja nanti ISMA Farsi kira-kira apakah ada perubahan atau tetap sama gitu ya. Tapi ISMA Farsi rencananya ya kalau saya idenya itu idealisnya adalah periode diperpendek, kemudian kelulusan itu ada span-nya atau dihilangkan. Anggaplah ketika dia memulai harus S1 gitu loh, tapi anggaplah ketika dia memang di penghujung periodisasi ISMA Farsi, dia lulus selama mungkin mentok maksimal banget 4 bulan misalnya. Jadi kalau dia dalam rentang waktu 4 bulan tuh ada lulus tuh nggak masalah. Karena banyak banget pengurus-pengurus yang dipecat pada akhirnya. Kayak misalnya cuma seminggu nih Munas nih besar nasional misalnya tanggal segini, dia seminggu sebelum Munas tuh harus dipecat gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi memang bener-bener ini harus dirubah karena setiap periode banyak banget yang dipecat.
Pertama, kampus itu jadwal kelulusannya beda-beda gitu ya. Misalkan kayak UMS, kan tadi Munas di UMS ya, jangan lupa daftar teman-teman di UMS. Itu di UMS itu tanggal 13 sampai 20 Munasnya. Tanggal 23 24 udah ada yang yudisium tuh. Kalau misal Munas mundur, nah berarti ada pengurus yang dipecat nanti. Gitu. Seriskan itu. Makanya kayak kita perlu berubah, kita perlu merancang. Untuk tantangan juga dikarenakan tadi sistem yang kita bicarakan gitu ya, yang mana membuat kader enggan untuk berisma farsi, pada akhirnya banyak pengurus-pengurus yang udah masuk kemudian keluar tidak bertanggung jawab, bahkan ada yang belum mulai udah keluar gitu, di tengah jalan tiba-tiba keluar gitu, ada juga kayak gitu. Dan kader-kader yang ikut selain staff sekjen gitu ya, tim staff itu kebanyakan angkatan 24. Kan kami mulai di tahun 2025 awal 2025 awal, teman-teman angkatan 24 itu udah naik ke nasional gitu sebagai TSS. Yang mana TSS itu bekerja untuk staff sekjen juga, membantu staff sekjen gitu. Dan anggaplah angkatan 24, kamu angkatan berapa? 25, anggap yang 24 teman kamu ya. Baru berarti kamu September maksudnya kan? Iya. Di Januarinya tuh kamu udah ke nasional. Atau di Februari, Maretnya kamu dari nasional gitu, untuk membantu kerja tingkat nasional. Jadi strateginya di kompetens pasti. Karena kader yang berkurang, yang masuk ke Isma Farsi adalah orang-orang yang untuk di kader. Ya tetap perlu, kita tetap harus kayak gitu, tapi di sisi lain kami sebagai staff sekjen atau staff korwil gitu ya, teman-teman di pengurus sebagai koordinator tetap membutuhkan yang namanya orang yang kompetens untuk membantu kinerja kami. Dan kami juga bisa untuk mengkader rekan-rekan yang lain gitu, yang angkatan 24 tadi. Gitu sih. Jadi itu strateginya mostly kebanyakan staff sekjen pasti di bagian sana. Kader dan juga periodisasi yang terlalu lama dan juga kelulusan. Nah, gini nih lanjut ya Kak. Nah, kalau kita bicara tentang masa depan gitu ya Kak. Kan pasti setiap organisasi itu memiliki arah pengembangannya masing-masing. Nah, menurut Kak Zidan sendiri nih, gimana harapan dan arah pengembangan Isma Farsi ke depannya nanti dalam memperkuat mahasiswa farmasi dalam dunia kefarmasian di Indonesia? Oke, jadi lewat tujuan tadi ya, tujuan Isma Farsi gitu. Jadi dengan yang tadi saya bilang, nggak tahu ya nanti apakah ini akan dilaksanakan atau enggak, di Munas akan jadi realisasinya. Cuman saya sebagai pengurus yang menjabat sekarang gitu, saya merasa punya responsibility. I have responsibility to meneruskan ide yang ada di periode ini. Jadi saya dengan rekan saya membuat tadi yang namanya roadmap tadi, sustainable roadmap Isma Farsi, untuk memberikan arah gerak kepada rekan-rekan, kepada adik-adik yang akan melanjutkan Isma Farsi sampai 2030 nanti. Ini yang kami pikirkan, ini yang kami alami, ini yang harus teman-teman lakukan. Tapi ini bukan saklek teman-teman harus ngelakuin itu gitu. Jadi ini sebagai hanya sekedar blueprint untuk teman-teman nggak kosongan gitu arah geraknya. Dan di sana banyak yang termuat mulai dari periodisasi, kelulusan, struktural, sampai program-program unggulan yang dapat diinisiat oleh Isma Farsi gitu. Salah satunya program internasional yang diperkuat. Nah teman-teman, kan IPSF itu membuat kesempatan selebar-lebarnya untuk seluruh anggotanya itu untuk menjadi pengurusnya, bukan SEP doang. Sekarang seakan-akan Isma Farsi hanya internasionalnya ya udah SEP aja yang diperkuat gitu. Tapi kemarin saya bilang ke staf sekjen eksternal gitu ya, ke Rehana, nanti di dalam roadmap itu bakal ada penguatan, yaitu bagaimana caranya staf sekjen international relation itu bakal punya suatu program yang mana itu mencerdaskan lebih lanjut. Ada program khusus bagi rekan-rekan yang ingin menjadi pengurus IPSF gitu. Jadi teman-teman yang mau jadi pengurus IPSF di Asia Pasifik misalnya, atau bahkan di global gitu, bagaimana caranya? Itu akan difasilitasi oleh Isma Farsi seperti itu. Kemudian juga SEP bakal diperkuat juga hubungan internasionalnya. Kemudian banyak hal lagi sih sebenarnya, kayak gini, Ikatan Alumni Isma Farsi. Jadi IKA Isma Farsi gitu ya, yang mana itu banyak banget tersebar di seluruh Indonesia, itu kuat-kuat gitu secara posisi di pemerintahan, kemudian yang punya bisnis dan lain-lain. Dan menurut saya sekarang belum terjalin dengan kuat secara bagaimana strukturalnya, apa sih acara yang dapat mengumpulkan ikatan alumni ini gitu, yang nanti di Munas insya Allah gitu ya, di Munas semoga terrealisasi.
akan mengundang alumni-alumni ISMA Farsi untuk datang di acara grand opening Munas seperti itu. Dan itu menjadi suatu permulaan lah bahwa setiap nantinya Munas atau apapun nama eventnya di kemudian hari nanti itu bisa mengundang alumni di grand openingnya gitu. Jadi ada forum kebersamaan kita, forum kita bersama-sama untuk membicarakan bagaimana arah gerak ISMA Farsi dan lain-lain. Seperti itu harapannya ISMA Farsi dapat terus bertransformasi, berevolusi, kemudian meningkatkan kualitasnya. Jangan dimanapun juga dimanapun teman-teman di organisasi manapun, ketika teman-teman masuk ke dalam sana, jangan teman-teman hanya sekedar ya udah menjalankan. Padahal teman-teman berpikir kok kayak gini ya, ada yang salah nih gitu. Kemudian teman-teman diem aja, udahlah selesain aja gitu, jangan. Tapi pikirkan apa ide kalian yang bisa kalian sumbangkan untuk membuat organisasi itu relevan lagi. Jadi kalau saya hubungkan lagi ke pertanyaan sebelumnya, ketika teman-teman di organisasi gitu ya, kemudian teman-teman merasakan bahwa ini salah nih organisasi, ada dua pilihan, kalian mau memperbaiki atau kalian keluar dari sana gitu. Dan menurut saya semua organisasi punya kekurangan ya, termasuk ISMA Farsi gitu. Dan karena saya di ISMA Farsi, saya memilih untuk saya akan memperbaiki itu gitu. Saya mencoba untuk memperbaiki itu. Saya membuka diskusi kepada rekan-rekan di LAN bahwasanya ini ide saya, bagaimana ide kalian gitu. Ayo kita brainstorming, ayo kita semuanya membedah apa yang salah dari ISMA Farsi agar kita dapat bertransformasi, berevolusi menjadi organisasi yang relevan lagi agar nantinya mahasiswa farmasi itu bisa berebut-rebut, berombong-rombong untuk menjadi pengurus ISMA Farsi gitu. Intinya meningkatkan ekstensi lah. Keren banget nih guys ISMA Farsi ini. Nah, sebelum menutup podcast hari ini nih Kak. Oh, ditutup ya? Oke. Mungkin Kak Zidan bisa memberikan motivasi buat mahasiswa farmasi tuh biar bisa lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan ISMA Farsi. Oke, teman-teman, mungkin ini spontan uhuy aja ya. Ada closing statement gitu. Teman-teman, ISMA Farsi itu mungkin ya kalau bagi sebagian besar gitu rekan-rekan di mahasiswa farmasi di Indonesia masih meragukan apa sih kira-kira manfaatnya di ISMA Farsi dan lain-lain gitu. Oleh karena itu di periode ini kami inisiat untuk membuat something different yang itu sangat besar gitu untuk merubah ISMA Farsi menjadi lebih baik lagi, dan harapannya rekan-rekan di seluruh Indonesia mahasiswa farmasi dapat berpartisipasi untuk apa? Mewujudkan ide ini agar mengembalikan ISMA Farsi menjadi organisasi yang relevan lagi, ISMA Farsi yang bermanfaat dan terus mencetak kader-kader farmasis yang next level pastinya, yang mengubah dunia farmasi Indonesia menjadi lebih baik lagi seperti itu. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan ya. Semangat buat kader-kader Joglo Sepur khususnya ya, dan juga kader-kader ISMA Farsi di seluruh Indonesia. Harapannya rekan-rekan kamu juga kalau mau di ISMA Farsi gitu ya, bisa ikut pengkaderan ISMA Farsi dan event-event ISMA Farsi. Penuhi syarat-syaratnya, aktif di sana gitu, tunjukkan kalau kalian itu merupakan kader-kader farmasis yang keren, yang luar biasa, yang akan menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Gak kerasa nih Kak, kita udah berbincang banyak banget tentang ISMA Farsi ini. Terima kasih ya Kak Zidan. Ya, terima kasih juga ya. Ya, atas insight yang sangat bermanfaat pastinya buat teman-teman semuanya nih. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan teman-teman semua mengenai tentang organisasi seperti ISMA Farsi. Nah, untuk Sobat Joglo Sepur yang sedang menonton, jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan ISMA Farsi, baik di tingkat nasional maupun tingkat wilayah. Nah, akhir kata, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan podcast Joglo Sepur hari ini. Stay tune untuk episode selanjutnya di channel YouTube ISMA Farsi Joglo Sepur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye Sobat Joglo Sepur. Berapa menit?